Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerubun MEC dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 14 Maret 2021, Minggu Prapaskah keempat. Injil Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Penginjil Yohanes mencatat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seperti biasa, pertanyaannya adalah pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari Injil hari ini sebagai bahan ajar kita dalam proses belajar untuk memiliki kecerdasan sosial. Saya seperti biasa juga membatasi diri untuk mengambil hanya 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah kasih Allah. Mungkin sudah sering sekali, bahkan dari menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari, kita mendengar istilah kasih, merenungkannya. Dan mungkin juga sebagian besar orang sudah mempraktekkan ataupun mendasarkan hidupnya atas dasar kasih. Namun Injil hari ini sekali lagi mewartakan tentang kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Sangat jelas arah dan tujuan dari kasih Allah itu, yaitu supaya manusia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi sekali lagi, kasih Allah itu merupakan sebuah rahmat, sebuah anugerah bebas yang diberikan Allah kepada manusia dan membutuhkan tanggapan ataupun jawaban dari manusia atas rahmat Allah tersebut. Jawaban ataupun tanggapan manusia atas rahmat Allah itu berupa iman, percaya. Penginjil Yohanes mencatat, setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Maka jelas pesannya pada tataran vertikal untuk para pengikut Yesus agar belajar percaya, belajar beriman secara benar dan sungguh kepada Putra Tunggal Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus. Kita diajak untuk belajar tinggal di dalam kasih Allah. Namun pada tataran horizontal, kita belajar juga untuk terhadap kasih dan kebaikan sesama yang kita terima. Pantaslah kita memberi respon, paling minim mengucapkan terima kasih. Ada orang yang sering tidak tahu terima kasih atau lupa berterima kasih sebagai tanggapan balik terhadap kasih dan kebaikan hati orang lain bagi dirinya. Kasih dan kebaikan orang lain yang kita terima perlu kita beri respon dengan misalnya menggunakan dengan penuh tanggung jawab dan tidak menyia-nyiakan kasih sesama tersebut. Kadang ada juga kecenderungan orang untuk memanfaatkan kasih dan kebaikan orang lain secara tidak bijak ataupun menyalahgunakan kasih dan kebaikan sesama demi hal-hal yang tidak benar. Pesan inspiratif kedua adalah dunia. Kata dunia dalam Wikipedia adalah nama umum yang dipakai untuk menyebut keseluruhan peradaban manusia, pengalaman manusia, sejarah, atau kondisi manusia secara umum di seluruh bumi, atau mengenai segala sesuatu yang terdapat di atasnya. Maka warta Injil tentang kasih Allah yang begitu besar kepada dunia, dunia yang dimaksud adalah keseluruhan peradaban manusia ataupun kondisi manusia secara umum di seluruh bumi, dan juga mengenai segala sesuatu yang terdapat di atas bumi. Jadi bukan manusia saja, melainkan segala ciptaan Tuhan, termasuk hewan, tumbuhan, lingkungan, alam, dan lain sebagainya. Allah sungguh mengasihi dunia.
Karena itu manusia sebagai ciptaan Tuhan yang segambar dengannya hendaknya menjadi perpanjangan kasih Allah akan segala sesuatu yang terdapat di atas dunia ini. Artinya pesannya agar kita mencintai hewan, tumbuhan, lingkungan, alam sekitar kita, dan lain sebagainya. Misalnya, belajar untuk selalu memiliki kesadaran ekologis, kesadaran lingkungan bersih, kesadaran untuk tidak menebang pohon secara sembarangan, tidak merusak alam, kesadaran untuk merawat lingkungan, dan lain sebagainya. Maka belajar untuk sadar dan mengenal dengan baik duniamu, dunia orang lain, dunia kita bersama. Tidak hanya sadar dan mengenal, tetapi lebih jauh belajar mencintai, merawat, melayani kesekitaran lingkungan, alam, dan sesama manusia sebagai bagian dari dunia kita. Untuk itu perlu punya gambaran yang jelas tentang dunia, peta yang jelas tentang dunia sendiri, dunia orang lain, dan dunia kita bersama. Sering orang berada bersama di dalam satu kompleks tetapi tidak mau tahu, tidak mau kenal dengan dunia orang lain dan dunia hidup bersama itu. Akibatnya sering terjadi bentrok, cekcok karena kesalahpahaman terhadap hal-hal yang sepele. Maka mari belajar untuk mengenal dunia kita secara benar dan bijak. Pesan inspiratif ketiga adalah menyukai terang. Penginjil Yohanes mencatat di dalam Injilnya bahwa terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Terang yang dimaksudkan di dalam kitab suci ini adalah Allah sendiri, Putra Tunggal Bapa. Sehingga pesannya juga jelas. Pada tataran vertikal, dalam hubungan manusia dengan Allah, kita manusia belajar untuk menyukai terang, berada di dalam terang, tinggal di dalam terang, yang sama artinya dengan tinggal di dalam Allah. Dan konsekuensi muatan dari menyukai terang pada tataran vertikal ini adalah membangun relasi yang intim mesra dengan Tuhan, mendengarkan firman-Nya, merenungkannya, dan mengaktualisasikannya di dalam perbuatan-perbuatan ataupun hal-hal yang benar, adil, dan baik. Kata terang itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti nyata, cerah, jelas, jernih, bersih, sah, dan juga terbukti. Sementara secara biblis, kata terang itu merupakan metafora dari kebenaran, kebaikan, dan perbuatan baik. Maka pada tataran horizontal, menyukai terang berarti selalu sadar dan berpihak pada kebenaran, kebaikan, dan melakukan perbuatan baik. Menyukai terang juga lalu berarti belajar untuk selalu terbuka, transparan, jelas, jernih dalam pikiran, kata, dan perbuatan. Dalam relasi dengan sesama manusia yang lain, hendaknya membawa dan memberikan kecerahan, kejelasan, dan kejernihan. Hendaknya selalu terbuka dan transparan. Jangan suka main sembunyi-sembunyi, diam-diam, main belakang, lalu membuat persekongkolan di ruang-ruang gelap dalam hal-hal jahat. Belajar untuk selalu berpihak pada dan memperjuangkan kebenaran, keadilan, serta kebaikan-kebaikan dalam hidup bersama. Tuhan memberkati.